Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Sylvia Nuraini. Saya Zahra Malika Bilqis. Dan saya Lydia Mausida. Ingin mempresentasikan materi pertemuan 21 yang berjudul Studi kasus dalam penelitian fraud. Berikut presentasinya. Yang pertama ada pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan laporan keuangan 2019. Di sini langsung saja ada definisi fraud triangle, di mana laporan keuangan harus akurat untuk membantu stakeholder internal atau eksternal dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam fraud triangle ini ada beberapa teori. Nah, salah satunya ini ada teori agensi, di mana ada konflik antara pemegang saham, prinsipal, dan manajemen. Agent dapat membuka pintu fraud. Kemudian salah satu contohnya juga ada pada kasus PT Timah. Direksi diduga melakukan penipuan untuk meningkatkan laba meski rugi operasi 59 miliar pada tahun 2015. Nah, pada fokusnya ini menguji pengaruh elemen-elemen ini pada kecurangan laporan keuangan perusahaan. Nah, di dalam fraud triangle ini ada beberapa teori. Yang pertama ini ada financial stability, artinya tidak berpengaruh. Kemudian ada external pressure, tidak berpengaruh. Financial target berpengaruh. Opportunity nature of industry tidak berpengaruh. Ineffective monitoring tidak berpengaruh. Rationalization, auditor switch tidak berpengaruh. Nah, untuk selanjutnya ada di fraud diamond, salah satu contoh kasus pada tahun 2020. Penulisnya ini oleh akun Fadli, Ilham Wahyudi, dan Susfayeti. Nah, latar belakang dari laporan ini itu laporan keuangan pemerintahnya itu harus relevan dan bebas kecurangan. Kemudian ada ACFA 2016, fraud laporan keuangannya itu 4%. Kemudian juga banyak temuan BPK terkait aset tidak tercatat dan kesalahan belanja di Jambi. Nah, dari kasus ini hasil penelitiannya adanya tekanan tidak berpengaruh, liabilitas pemerintah sangat kecil, kemudian kesempatannya itu sangat berpengaruh karena pengawasan mempengaruhi tingkat fraud, ada rasionalisasi berpengaruh integritas aparatur, kemudian ada kapabilitas tidak berpengaruh, budaya fraudnya ini masih tinggi. Fraud Pentagon 2022. Latar belakang yaitu berisi fraud Pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai moderator 2022. Definisi fraud Pentagon yaitu ekstensi fraud diamond dengan tambahan arogansi atau kesombongan. Latar belakang utama yaitu laporan keuangan sebagai sumber data untuk keputusan dan komunikasi stakeholder. Elemen pressure yaitu financial stability, target, external pressure, personal needs atau SAS nomor 99. Elemen opportunity yaitu effective monitoring, nature of industry, organization, struktur, dan yaitu ada juga elemen rationalization, pembenaran tindakan fraud. Tambahan yaitu capability, competence, dan arrogance sebagai elemen baru. Terus juga ada fokus yang menguji 5 elemen dengan ukuran perusahaan sebagai moderator. Hasil penelitian fraud Pentagon. Yang pertama yaitu ada pressure, ROA adalah tidak berpengaruh, manajer tidak dianggap target, ROA sulit. Yang kedua yaitu opportunity adalah ineffective monitoring atau disebut BDOT, adalah tidak berpengaruh, pengawasan independen belum optimal. Yang ketiga
rationalization atau TACC adalah berpengaruh, yaitu pembenaran diri untuk mencapai keuntungan pribadi. Yang keempat, capability atau competence adalah penggantian direktur, yaitu tidak berpengaruh, pergantian tidak mengubah budaya fraud. Yang kelima, arrogance, yaitu bisa disebut CEO, PIC, adalah tidak berpengaruh. Foto CEO bukan indikator utama arogansi. Yang keenam, yaitu ada ukuran perusahaan, memoderasi, rasionalisasi TACC, yaitu adalah perusahaan besar cenderung mengecilkan laba, tidak memoderasi pressure, opportunity, capability, dan arrogance. Kesimpulan umum yang pertama, yaitu fraud triangle adalah hanya financial target yang berpengaruh. Yang kedua, yaitu fraud diamond adalah kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh. Ketiga, fraud pentagon adalah rasionalisasi atau TACC paling berpengaruh. Secara umum, faktor rasionalisasi dan kesempatan menjadi penyebab paling dominan dalam kecurangan laporan keuangan.